momen Ketiga. ketika War ini free. Padahal teman-teman dari MDX Esports memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan Segmen Lord pertama dengan untuk power kedua tim. yang 50-50 perbandingannya. Namun sangat disayangkan sekali ketika kita tahu sendiri tadi Paramis yang niatnya ingin menjadikan counter atau jawaban dari Glue ternyata tidak menjadi jawaban untuk saat ini karena memang malam Glue pertandingan yang sangat skin berbeda choice jauh, level CS. yang begitu berbeda jauh dan sangat signifikan sekali, Sayang. membuat Glue-nya Sayang. ini makin susah untuk ditangkap. Benar banget. Makanya tadi kita sempat lihat bagaimana Glue ada di baiting phase. Betul. Oh, iya. Warmer, Ya iya. hand warmer. Ya udah iya. Kalau heart warmer beda lagi. Ya, mentang-mentang punya pacar, mentang-mentang punya bini. Udahlah kita sahabat Mobile Legends ya. Mending kita ingetin buat kalian semua lagi ya for Battle Night yang akan berlangsung pada tanggal 21 Januari. Wih, Lihat, jangan lupa di guys, tanggal bawah sini 21 kalian lupa. mendapatkan skin-skin epic Betul. yang kalian inginkan. Siap. Jadi kalian jangan sampai tidak login Bulan pada satu. tanggal 21 Januari nanti. Iya. Kalian harus masukkan di kalender, Iya. masukkan di alarm. Biar ketika nanti tanggal 21 Januari telah ada, kalian langsung ingat untuk login. Iya. Berhasil Sabar. mendapatkan Prostration Star, terus Star Racing Point, Protection dua. Star. Iya begitu. Kenapa jadi protes? 2 kali EXP Battle, Oke. Battle Point juga ada 2 Keren kali. banget. Jadi itu semua gratis. bisa Insidious kalian dapatkan. main Gampang, 2 kali. login saja. Betul. Jadi jangan sampai Aduh, jangan terbang Skinnya langsung ada dari banyak ya, match benar pertama ya. lawan Itu tadi pilihan skinnya Filipino. ada banyak. Ada skin Saber, ada skin Epic juga. Jadi jangan sampai Masih ketinggalan lah Chandler pokoknya. Genji, Sunshine, Alien, Rosa, dan Epic Fort Ya, 7. itu Takut aja pas kenapa-napa. Ayo Bisa semangat banget. semangat. terus saya begitu. Insidious Aduh. permisi. Ini steril, Oh serius? ruangannya steril. Iya. Karena rame. Nanti kalau sepi baru agak menyeramkan. Tapi sebentar lagi kita bakal langsung melihat tim line up, yaitu akan ada Insidious Nah, satu lagi, bro. Supermassive yang sudah ditumbangkan tadinya David. Oke, ini dia dengan 5 pemain yang akan mereka bawa. Rosa sebagai mid laner, ada Elian juga di sisi XP lane, Sunshine Ayo, untuk satu-satu, lanernya, yo. ada TNC sebagai jungler yang Insidious bisa menggunakan assassin, dan Supremacy. Apex 47 Tapi sebagai ini seorang Roman. The Falcon. Tentunya dengan kehilangan poin Berat. tidak untuk semangat mereka dan gila dia. Aduh, Incendio Supremacy. Dia akan mencoba untuk kembali Ken mengambil dari poinnya. jungler. Incendio, ingat Silent, aduh. kalian wajib kudu harus Jadi- mendapatkan 1 poin. Kayaknya nggak tahu ya wajib kudu harus. Nggak ngerti dia. Ya, tapi Incendio, this is the last chance for today. For today tapi ya. For today. For today doang untuk mendapatkan Iya, setidaknya 1 poin kemenangan, 1 poin Kayak kekalahan. opak-opak. Betul sekali, dan ini kesempatan yang besar banget lah ya Justin. pokoknya karena kita hanya bermain di best of one series. Bener tuh. So, mistake kecil harus mereka selesaikan di waktu yang sama juga. Dan ini dia penonton mereka ada dari Falcon. Falcon sih ya. Ada Justin, Wah, Yo, parah Flash, sih Zipix, Lenanya, Justin. Ken dan juga Naomi. Berarti mereka tidak mendapatkan Silent Iya. sebagai gold lanernya dan Zipix yang akan menjadi starting line up untuk babak group stage kita. Wah, ini yang akan menarik berarti. Disimpan atau bahkan jangan-jangan ini adalah line up utama mereka yang memang sudah disiapkan. Ini dia, mari kita sambut langsung tim Falcon. Lagi dan lagi tim yang mungkin akan kita bedah permainannya nanti. Kali ini akan memperebutkan 1 poin. Falcon. Dan tentunya jangan lupa Filipin dia manja memiliki dari story yang Falcon, luar Carla dan biasa Falcon, di ajang Mas sebelumnya. Little Gaming Jangan lupakan itu. dari Dan Vietnam, orang ketika Bye telah memiliki Falcon, story dan Naki dari berjalan Latem, dengan kekalahan, Falcon, dia Estok biasanya dari berubah Kamboja, jadi kuat. Falcon lagi. Karena sakit hatinya Wes. itu yang akan menjadi kekuatannya. Dan bahkan kita juga Aduh, mungkin seru mengingat ini. sedikit bagaimana Myanmar pernah Nevin, menjadi Nevin. finalis waktu di M2 World Championship berhadapan dengan pada saat itu Brand Betul, Esports dari betul. Filipina. Burmese Goals. Iya, Namun pada saat Burmese Goals menjadi Sendiri, finalis, masih. Justin, Naomi, dan juga Ken ini waktu itu masih di Desain. Ronin Esports. Belum bergabung ya. Belum bergabung dengan Falcon waktu Dan itu. Ron itu waktu itu ditumbangannya sama Burmese Gold. Hmm. Maksudnya dia tuh kayak posisi keduanya. Posisi keduanya, jadi seperti itu. Dan ini adalah talent prediction dari berbagai macam region. Salah satunya Manjin yang melakukan prediction terhadap Falcon Esports, begitu juga dengan Nevin Wih. dan Goni sepertinya. Samaan ya sama Goni di meja sebelah nampaknya menuju ke Dan arah karena Falcon, di tapi tempat ini untuk Zuzu dan juga ditebak. Onho Itu dari gini negara yang banget. berbeda mereka memilih untuk Incendious Supremacy, dan balik lagi ini hanyalah sebuah prediksi. Kita nggak It's tahu nanti just a seperti apa. prediction. Tapi lihat ya, tadi juga para pemain dari tim Falcon
itu masuk bersama dengan officialnya tuh mereka sponsornya, beberapa gitu. Dan lihat mereka lebih sponsor di Vietnam secara nggak langsung lebih Indonesia relax lagi. ya. Lebih fokus ke hand warmer bahkan. Dia kayak lebih have fun aja. Iya, dan buat teman-teman yang penasaran itu apa bang, itu namanya hand warmer. Tenang. Nanti Untuk menghangatkan tangan para pemain. nanti kita kasih lihat, kita juga punya kita tuh lebih Kita lucu. lebih iya, Iya, ini kayak gimana ya? kawaii bener lagi. Lucu sih. Karena di studio tuh dingin banget ya, makanya kalian kalau pengen cobain belilah tiket M4. Dinginan hati dia. Oke. Waduh. Dengan adanya official tim Falcon. Hai tim Falcon. Satu hari 6 match. Wow, dan inilah dia audience prediction by Infinix yang bahkan di berbagai macam region teman-teman bisa melihat sendiri persenan menuju kepada Falcon dan ada beberapa yang menuju kepada Insidious Supremacy juga. Benar banget, dan ini dia para fans-fans yang gak sabar untuk melihat pertandingan di match yang ketiga. Tapi ingat ini sampai match yang ke-6. Yap. Kita harus tonton sampai selesai hari ini. Kita kawal sampai selesai. Kita kawal sampai selesai, dan ingat ada 4 hari di grup stage. Jangan sampai kelewatan karena ada grup A, B, C, dan D. Wow, Iya, berarti satu hari ada 6 pertandingan. Wow. Dan kita akan group stage selama 4 hari. Wow. Total ya. Yes. Totalnya adalah berapa match Ranger Mas? Epic victory. Bentar, Wah, kali 4 itu 28. 24. Udah berubah ya? Oh enggak, Ranger Mas itu Kemarin yang baru 28 Iya. karena ada kemungkinan tiebreaker. Oh. Ketika nanti ada 3 tim dengan poin yang sama, Nevin. Oh, jadi prediksi Seperti dari itu. Ranger Mas bakal ada tiebreaker nantinya. Keren. Itu kalau digunakan maksudnya. Ah enggak, saya nggak prediksi seperti itu. Iya, tapi kita lebih ke refer pada rules yang itu ada loh yang namanya tiebreaker gitu. Kebetulan. Kebetulan. Di belakang Iya. ya. Saya sama dia. Win rate-nya masih gede. Enggak, saya sama dia. Harinya keempat. Hari Record tuh di situ tuh. Ah. Kamu gimana di situ tuh? Semangat deh kalau gitu. Nah, ini kesukaannya Ranger Mas nih. Gitu victory. Dan terlalu cepat gitu victory-nya. Pokoknya Kalian harus mendominasi di XP lane. betul. Lalu bagaimana cara Rosa untuk memenangkan rotasi di mid lane juga perlu diperhatikan. Benar. Iya ya, banyak banget sih harus diperhatikan nih kalau kita ngelihat dari kedua tim ini power mereka sama-sama punya power masing-masing. Ya. Cuman ya PR dari mereka sendiri adalah gimana caranya cari celah terutama dari player-player yang emang cukup bersinar ya dari Oke. kedua tim ini. Kalau kita ngomongin soal gold laner yang mau aku spotlight sedikit adalah dari Falcon. Terakhir kali aku melihat Zipix, Yap. itu dia cuma memainkan 2 hero. Apa aja tuh? Yang pertama Beatrix, yang kedua Harit. Nah ini dia nih, Wah, gitu victory-nya dulu nih. Iya, Zipin. serius. Dimana Zippy di sini harus diperhatikan sekali untuk laning phase-nya karena dia begitu kuat untuk ngomongin laning phase dan juga Justin rotasinya sangat mematikan. Terakhir kali aku melihat Justin juga lebih berfokus sama 2 hero. Yang pertama Valentina, Priority dong. Iya. Yang kedua Julian. Oh, iya. Apakah dia akan membawa Julian untuk di pembukaan Blasting group stage Peaks. bagi Falcon itu sendiri di grup A? Tergantung apa yang Alien Pen Funny. Gimana? Yellow Gantung apa digantung? tergantung apa yang digantung dari Blue. traffic yang akan dimiliki dari tim sebelah. Dan TNG. Karena Franco. tidak langsung. Ini dari tim apakah ada Sejauh hero berbeda yang sekali. Dengan tak tingkat mau di-lock? permainan yang Ken powernya mau dia di-ban punya. Ya. Dan itu menurut gua pribadi adalah salah satu hal yang Apakah besar bisa one-one? dimanfaatkan oleh tim Masalahnya Falcon. Oh power lo segini, lo ambil game segini, ternyata Oh, power lo iya, masih bisa iya. di counter. Ini group stage, tapi udah bermainnya sepanas itu. Jadi kayak kalau misalkan kita melihat Kaca. sebuah ruangan tuh kita ukur dulu powernya sejauh apa, luasnya segimana, biar nanti pas di playoff mereka nggak kaget. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke dalam traffic kali ini di mana Incendio lagi-lagi akan bertarung, dan ini kesempatan terakhir untuk hari ini mendapatkan satu poin melawan tim Falcon yang historinya membuat kita semua bergetar. Bergetar Kan Mountain pastinya Ninja. ya, dengan ya beberapa prestasi yang udah mereka amankan juga, kita udah langsung melihat aja ke Pack dalam 47, grafiknya Ben karena udah ada Valen. Blue di sisi sebelah kanan, terus ada Fanny bersama Apakah seorang Franco pick juga. 1-1? Di sini Incendio Supremacy. Ini juga band Fanny adalah merupakan Apakah sebuah band yang pick bukan 1-1? tanpa alasan, karena kita tahu sendiri Ken adalah pemain Fanny yang begitu luar biasa. Dan terakhir kali untuk tim Falcon waktu di qualifier di Myanmar, Aduh. ketika mereka berhadapan Pasti langsung Naomi. dengan Progress juga itu muda. mereka membawa Fanny dengan hanya menyelesaikan game 11 menit saja nih. Waduh, sebelah Jadi ya bisa bayangkan rotasi early yang begitu cepat dari Ken. Iya. Dan entah kenapa ya, di Indonesia ada juga yang namanya Ken, nickname-nya Ken. Oh ya. Itu main Fanny Jungler juga juga luar ya? biasa. Iya, jungler main Fanny. Apakah nickname Ken ini memang identik dengan jago Fanny? Salah satu Nggak ada Brandon hero Ken. tubruk nih. Gimana Ranger? Bisa jadi.
Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. One. Cocok lagi. Tapi emang ya dari Ken sendiri udah sangat terkenal lah ya dengan One. assassinnya. Tapi nggak Iya. cuma Ken yang harus Yellow diperhatikan. Flash Empat kan. pemain lainnya dari Joy Falcon dan cukup Paramis. berbahaya. Untuk sekarang Valentina langsung di ban. Udah di ban. Udah Berarti, seperti kata prioritas. apakah Julian? Prioritas tadi, apakah Julian yang akan diamankan atau jangan-jangan Farsha yang akan diamankan oleh Justin? Karena jangan lupakan juga bahwa Justin salah satu hero favoritnya adalah Selena sebagai Kalau mid laner. bisa sih Iya. Dan mending itu mati sangat sih. mengancam sekali ketika ada di Itu. tangan Bisa. dia. Itu mengerikan banget sih itu Selena dari Bisa seorang move Justin. banget Kayaknya sih. langsung memberikan memori buruk gitu kalau melihat Selena jadi Justin. Dan Grok jadi pilihan berikutnya. Pegangan hero-nya Apex 47 soalnya. Iya, dan itu jangan sampai dilepaskan begitu saja. Dan one terbuka dengan sangat bebas. Melihat one yang tidak dilepaskan Wah. sama sekali sampai match ketiga. Tapi langsung diamanin. Cepet Faramis join. Nggak pakai basa-basi, nggak pakai IWO, Sengaja. Para Itu Extra. sengaja ditekan. Welcome. Iya, to memang terkadang kalau ketika Evo. melakukan bet itu, Ready. mereka sudah memikirkan akan ada pick apa yang akan terjadi. Atau Double trade-nya romer. lah, trade pick namanya. Pradenya, iya sebenarnya. Jadi misalkan kita nukerin 2 atau 3 hero yang Iki terbuka. kok dan nggak kalau itu misalkan ya? udah diamanin Nggak satu salah oleh dari tim lawan Falcon kita, Iki. kita amanin 2 sisanya dulu. Nanti Apakah baru pas pikirin dari untuk pick altar yang itu? selanjutnya. Hmm. Seperti itu. Yang penting kali ini mereka udah mengamankan Wajar Faramis aja. dan juga Joy itu harusnya udah jadi bekal yang cukup besar banget sih untuk Lalu Falcon. Dan sih. jadi PR juga untuk Incendio Supremacy. Seperti Ayo, apa untuk siap, mengatasi siap. hal tersebut. Mereka punya pilihan yang begitu luas. Dan Estes. Estes. Ya kan mereka bawa kali ini. Oke, ditambahkan dengan satu hero lagi adalah Fredrin. Oh. Yang ini akan membuat sebuah barikan yang Ben luar biasa Luna. sekali. Estes, Iya. Fredrin, mereka powerful di depan. Tebel Dan banget. dengan heal up dari Estes ini akan memudahkan Fredrin untuk tetap berada di lini depan dan memberikan damage Kari. balasan dengan menggunakan ultimate. Siap. Dan membuat Rosa seorang Ben Joy ini untuk agak Kari. sedikit kebingungan untuk Akhirnya mengembangkan setelah siapa 2 yang match, biara pick line, karena Ben. mereka berkumpul menjadi satu. Dan itu adalah jawaban dari Naomi dengan Lolita. Jadi dia sudah menjawab dengan setup yang begitu Ibik besar apa nih? dari satu hero area of effect dan Mungkin minister ini. dari charge. Ya kita ketahui Kemungkinan dari sih, level pertama aja hmm, Lolita udah bisa miliki. Tenji Paramis berarti itu akan ada kayaknya antara dari Justin kapten dan sih. berarti kemungkinan besarnya di sini Kalau Yellow Justin Flash dari kah yang kapten akan juga. menggunakan Jadi Joy. berat-berat ada Jadi sesuai kapten dengan sih. namanya Yellow Flash. Ibik apa nih? Rambutnya kuning, Terus kayak flash mengeluarkan ya. iya, mengeluarkan Aduh, beberapa percikan-percikan Migran, juga, aduh. layaknya cahaya. Migran. Cia. Cia elah. Yif. Elah. Nggak mungkin sih. Nah, kenapa lagu Ih, gua? tenan. Album. Belum. Masih single. Ih, Masih single. Sansen. Oke, lalu kalau gitu kita Sansen lanjut kayaknya dengan ini Kari mengamankan dan jungler ya. juga Lunak dari tim ini karena Kemungkinan emang belum ada sih. kemungkinan dari sisi tim Falcon iya menghadapi sih. One-One. Carry, ya ini bakal jadi ancaman besar untuk Fredrin ya sebenarnya, mengingat adanya Estes ditambah iya lagi sih. itu bakal menjadi nyawa kedua untuk seorang Fredrin. Dan next bandingnya, Iya sih, karena apakah bakal kan menuju ke arah mid laner lagi? ubuk Kalau sih. kita ngomongin mid laner sih sebenarnya masih banyak banget hero yang Hayabusa, mampu untuk diamankan juga oleh teman-teman dari tim Incendio Supremacy terutama Hayabusa. seperti area of effect ya salah satunya Yif atau bahkan Farsha yang dimana berarti Lunox dari Rosa Siapa inilah sih? yang akan Kalau dijadikan nggak Martis target ban sih. sehingga Rosa Cuman semundur sih. tersisa beberapa hero saja salah satunya adalah seperti Kemudian Farsha yang bisa digunakan Leslie. untuk Wah. menghandle bagaimana top altar yang dimiliki oleh Faramis. Oke, tapi kalau misalnya dengan adanya Paramis ini tadi kan kita lihat sebenarnya ada efek tapi ada Irita. juga tidak. Berarti dari tim Incendio ini gimana caranya dia mainin hero yang bisa maju mundur. Keeping. Mantap, is power. Oh buat tarik ulur. Buat tarik ulur. Ya, Membingungkan Paramis ini Berat sih. akan menggunakan ultimate di arah mana? Karena kalau misalnya Oh. satu hero baru terlihat dari Joy itu kan pasti ngedivingin. Karena dia dengan Siapa hero nih? Killy, area of effect-nya Mid juga lane-nya tidak siapa terlalu nih? besar. Jadi bisa dibilang Rosa dan Joy Sansen. ini tidak akan berada dalam lingkaran Paramis. Oke, berarti kemungkinan besar Incendio Supremacy masih memiliki Benedetta di dalam list pick-nya. Bisa jadi. Dan Iritel terlebih dahulu diamankan Bas ya? oleh teman-teman Ini dari cetak Falcon. lah. Di mana Zipix Bisa nggak? akan langsung mengamankan satu Marksman yang begitu powerful dengan critical damage yang tinggi nantinya di area late game. apalagi untuk menghadapi One-One sendiri ya, ini bakal cukup seimbang. efektif lah, ya. Iya, cukup seimbang lah untuk berhadapan dengan seorang One-One. Tinggal Hmm. dua pilihan terakhir, apakah benar akan mengamankan Benar, Farsha untuk mid lane-nya dan Nah, junglernya junglernya, nih yang bakal menjadi tanda tanya besar juga. Masih banyak banget yang terbuka. Begitu juga untuk Falcon nanti di last pick mereka. Apakah Benedetta dan juga Farsha Hmm. yang tersisa? Karena kalau kita ngomongin soal efek stun, dua hero tersebut juga masih capable. Yang pertama Farsha yang sudah diamankan terlebih dahulu dan praduga kita juga terhadap satu buah pick yang nantinya bisa mengganggu ke arah Faramis dan Khalid ternyata. Dengan kita tahu tornado reserve-nya dia yang bisa sedikit memvakum atau menghisap kepada pedangnya.
Memang susah sih. Tinggal last picknya nih dari Falcon. Menurut gua ini mereka coba mulai harus atur gimana caranya junglernya ini memiliki damage yang besar. Tapi ternyata Link betul damage besar, tapi metode late game dan bisa meng-cancel pergerakan dari Panca dan juga Khalid. Keputusan yang tepat, keputusan yang mungkin bisa dibilang secara tidak langsung mengamankan posisi Falcon dari Incendio keunggulan masih dimiliki sama dari tim Rosa Alien Incendio. Sunshine. Karena ini menurut gua Incendio Epic punya Force power 7. dari grafiknya banget nih. Karena Oke, balik lagi kita untuk lanjut Incendio dengan sendiri mereka match sangat sudah mengandalkan 3. bagaimana area of effect yang begitu luas dan Best kita of juga tahu 3. bahwa Khalid ini adalah The yang Land bisa membeli of waktu Dawn. dengan sand guard-nya dia. Heal up-nya kan luar biasa banget kalau nanti udah punya Oracle juga. Yes, karena itu yang paling mahal bukan item, tapi waktu. Waktu. Kenapa? Item bisa dikejar, Kami ward udah bisa didapatkan, mereview turret bisa barang dikejar, tapi item. waktu tidak bisa diulang. Jadi waktu Sunshine adalah bantu uang juga ya, pulang jadi dulu. akan menambah juga dari sisi itemization-nya pastinya. So ini dia dua tim yang akan bertanding kali ini sama-sama dari grup A antara Incendious Supremacy menghadapi Falcon. Dua negara yang berbeda juga yang akan mereka bawa kali ini. Siapakah yang bisa mengamankan posisinya? Oke, Profesor KB, kita langsung saja masuk ke match yang ketiga. M4 World Championship kali ini, balik studio minta tepuk tangannya dong. Woo! Wow, gitu ramai juga ya ternyata kali ini para pendukung dari kedua tim yang akan bertanding dan terlihat ada perbedaan setup kali ini di mana seorang Sunshine mencoba untuk memberikan sedikit backupan menuju ke arah seorang TNC. Yes, betul banget. Dibantu lebih cepat lagi untuk mendapatkan satu buah purple buff. Jadi dia akan menuju ke satu buah orange buff dan itu Wonder akan coba diperbutkan di sana. Coba balik lagi jadi Nevit. Permainan dari arah bottom lane yang tadi digunakan oleh seorang kali ini sangatlah efektif. Pulang. Ketimbang kita melihat Joy juga tidak memiliki Rusa. power di early-nya Profesor KB. Iya, apalagi kita tahu bahwa untuk sekarang cooldown dari dash-nya Joy udah dikurangin banget. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika nantinya Yellow Flash tidak memiliki efek dash lagi, tentu dia tidak akan memiliki escape ability lagi. Makanya dia membawa satu buah vengeance untuk mereduce damage yang akan diterima dari Incendio Supremacy. Membalikan semua damage yang telah diterima dan ini belum level 4 masih level 3 mencoba untuk kembali menuju ke arah seorang Rosa. Tapi nampaknya tidak berhasil dan memilih untuk mundur karena Rosa dari arah bottom lane. Execute belum ada dan bahkan belum digunakan. Udah membuat Joy pulang kembali ke arah base-nya, tapi Rosa still survive, tidak mau mundur. Rosa. Ya, dan terlihat emangnya dominasi di bagian bottom lane membuat Joy-nya harus kembali ke arah base terlebih dahulu untuk melakukan recharge. Rosa juga bisa dibilang cukup sustain di area mid lane meskipun tadi sempat terpressure, tapi dengan ngebawa Estes dari AP47 ini menjadi salah satu jawabannya juga sustainable dari teman-teman Incendious Supremacy. Ditambah dengan Saya terulang sih, AK47 hanya membutuhkan level yang keempat untuk melakukan team fight nantinya di area turtle. Yep. Dan bahkan buat sekarang ada turtle effect di area bottom lane. Sedangkan Yellow Flash masih mampu untuk escape dengan dash yang ia miliki. Masih selamat jauh ini tapi tidak di area atas. Sunshine hampir menjadi korban berikutnya dan benar saja Ken mendapatkan first blood di game kali ini. Dan di sisi lain juga Rosa berhasil mendapatkan eliminasi yang sama. So pembalasan berhasil dilakukan. First blood by Infinite berhasil didapatkan, tapi tim Falcon mereka kehilangan satu buah turtle-nya by UPS Scope. Yancy membuat satu buah one-one ini tidak tumbang dengan kerugiannya maksimal. Setidaknya ada buah tangan lah untuk seorang one-one di arah top lane sana ya. Ya, setidaknya ada sedikit bekal pastinya untuk menghadapi seorang Zipix ya, karena ini bakal menjadi hal yang cukup sulit. Terlihat juga dari segi levelingnya Zipix bakal lebih unggul sejauh ini. Apex akan memberikan sedikit backupan terlebih dahulu dan Petrus yang kembali terbuka mencoba untuk konekan seorang Justin dan berhasil diamankan juga oleh Nancy. Bersetelah diberikan oleh pemain dari tim Incendio karena ini bisa membuat 2 poin kill dalam tim Falcon dan benar sekali ini efek tampil buff yang sangat mahal Profesor KB. Ya, bisa melakukan team fight secara paksa dan ditambah dengan level yang sebenarnya tidak begitu jauh. Tapi gold sharing ini kan lumayan punya efek lah. Dan Zipix sepertinya cukup terancam di area bottom karena ada sedikit pergerakan dari TNC yang bahkan sudah ada di area bushnya. Gold sharing, absolute damage dan bakal dipaksa di arah top lane. Naomi mencoba untuk mempertahankan tim fight masuk ke arah belakang, tapi lihat belum ada yang terpecah sama sekali kali ini. Formasi yang dilakukan dengan ada sebuah formasi tapi Cosmo karena seorang Naomi tidak terlalu memberikan impact. Dan bahkan di sisi sebaliknya, ini tim fight yang bagus banget dari Falcon. Dia bisa memancing banyak source skill yang kuat, tapi tidak ada tumbang sama sekali. Sedangkan itu Ken, tiba-tiba datang ke arah belakang 16 cancellation
yang sangat bagus dari Beneran Kenzie di- membuat Falcon tidak bisa memfollow up kembali tim fight yang diberlakukan di arah top lane. Iya, sayang sekali Ya, segala Naomi usaha diberikan mau oleh cetak di teman-teman dari Falcon kali ini belum Justin. berimpact maksimal dan harus kehilangan platingan Ih. secara full di area top lane-nya. Bahkan mereka juga harus kehilangan outer turret. Jadi keuntungan besar buat Incendio dengan strategi 4-1 yang mereka bawa kali ini. The Ya, power tempo of Estes. 41 dan Power of Estes yang Power of sangat Estes. dimaksimalkan sekali. One-one-nya juga benar-benar bisa memfollow up apa yang sebenarnya dipikirkan dan dipertimbangkan dari awal. 1.300 gold bahkan 1.500 gold pun menjadi sebuah bonus dari Incendio Supremacy dan mereka bisa saja memaksa untuk Turtle setup team fight lagi karena mereka sedang leading untuk di 4 menit awal gitu. Incendio yang memancing Jadi. keributan di arah Turtle. Kenzie di sana Rosa. Langsung menggunakan sebuah one spin by Wish-nya. Ini agak cukup berbahaya menurutku pribadi karena bisa dikejar oleh seorang Ken, tapi ingat Ken tidak memiliki power buff dan benar-benar dibuka di top up tapi kereset dan tidak ada soft skill yang telah diberitahukan kepada para pemain dari tim Incendio. Ini akan menjadi tim fight Yellow Flash dari bernyanyi tempatnya saja, Falcon tidak juga memiliki impact yang cukup banyak dan 4-1. bahkan balik lagi 3-2. Big Sun Guard 3-2. yang akan menjadi satu poin pasti Render bisa di short point menuju ke arah belakang Kane. Tempest Oblique-nya berhasil menghindari Raging Snapstorm yang hampir saja ditacap oleh kolok dari seorang Khalid. Iya, benar-benar nggak bisa ditembus sejauh ini. Para pemain dari Incendio bisa ngedapatin tertolongnya dengan cukup safe. Satu Feather Asset langsung mengusir 5 pemain juga dari teman-teman Falcon. Dan mungkin dari Falcon butuh waktu yang lebih lama lagi sih untuk mengubah keadaannya. Karena so far mereka udah kehilangan outer turret, mereka udah kehilangan dari segi ekonomi juga cukup jauh. Ya, skema permainan 4-1 masih ingin diperlihatkan Ya, oleh teman-teman dari masuk, Incendio masuk. Supremacy karena mereka menangin bagaimana cara setup mereka di area Turtle dan juga ditambah dengan power plating di area gold lane tadi. Ini membuat Sunshine memiliki item yang tentunya jauh lebih mengungguli ketimbang Zipix yang berada di area bottom lane walaupun ini udah mulai ada sedikit rotasi karena udah di atas menit yang kelima, jadi Zipix lebih memilih untuk bermain aman dan menghindari apa yang ingin dilakukan oleh Sunshine nantinya di skema mid game. Oke, Sunshine nggak boleh terlalu bersinar karena dia butuh waktu untuk Aduh, waktunya bersinar. tidak. Kayak matahari. Lumayan Waktu yang tepat sih. ketika lewat senja. Aduh. Itu malah redup. Kan namanya juga Udah nggak tahu Sunshine speaker ya. sih. Oke, kalau gitu kita lihat di arah top lane sana akan coba ada perebutan Dari ke arah satu orange buff yang nampaknya membuat seorang Ken oke dibandingkan gue harus kehilangan poin kembali dan akan coba mundur. Benar Esther di follow dengan sangat baik dan sama dengan Sunshine Cross Mountain terbang melambung jauh terbang tinggi tapi masih ada satu Guardian Bulwark yang berhasil membuat seorang Sunshine tidak berlaku cukup maksimal. Kita set kembali ke arahnya. Heavy crossbow, Benar. Yanzi. Lumayan berat sih dari Incendio Supremacy. Tuh. Berat. Aduh. Aduh nafsu banget. Aduh. Masih. Anjir. Nih. Aduh. Berarti itu strike ultinya dari siapa tuh? Parsa. Aduh ulti, usah. Aduh, TNG. Wow. Berat banget nih timnya. Aduh. Tim fake terus. Instant replay. Ini anjir rasa sangar sih chemistry-nya guys. Ya sih sebenarnya susah sih kalau di sini sih. Aduh
Itu salah satunya pegang pegang suatu jolid berat sih. Cipe sakit Terlalu masuk ke arah belakang dan tidak ditemani oleh seorang dan ternyata oh my god, sampai sepatunya save the day. Dibalikan kembali karannya, fokus ke depan, 1 poin telah didapatkan dan ternyata TNC still survive. Dan itu yang sempat kita bahas dari awal game karena ini akan menjadi sebuah barikade yang luar biasa dari Incendio Supremacy. Mereka memiliki line up depan yang sangat kuat dan line up belakang yang punya heal up sangat instan seperti Estes. Karena membawa Estes ini sama dengan harus membawa Dominance Ice atau efek Life Drain dalam sebuah item dan itu sangat mahal, bukan item yang murah tentunya. Iya, ini komposisi yang pas banget ya. Meskipun di sisi Falcon emang mereka ngebawa Faramis juga, tapi bisa dibilang ini belum cukup menjawab ketika adanya team fight yang terpaksa dibuka oleh Incendio, terutama ya dari tadi emang memancing adanya pertempuran entah di area mid lane yang kali juga bahkan udah mulai terlihat dan khususnya di area top lane-nya. Itu jujur walaupun TNC harus dikembangkan tapi nggak berhasil ya. Itu kesalahan TNC loh, dia masuk terlalu dalam ketika dia tahu dia aduh. Alien. Anjir studio. Berat. Ih. Yo. Aduh. Tifen. Aduh. Rosa. Tadi ya cukup menjawab pas banget. Anjir. Karena depan yang sangat kuat dan line up belakang yang punya heal up sangat instan seperti Aduh. Ayo. One. Lin. Tipi. Aduh. Anjir. Falcon. Kios. Justin. Anjir. Aduh. ditemani oleh seorang dan ternyata oh my god, sampai sepatunya save the day. Dibalikan kembali karannya, fokus ke depan, 1 poin telah didapatkan dan ternyata TNC still survive. Dan itu yang sempat kita bahas dari awal game karena ini akan menjadi sebuah barikade yang luar biasa dari Incendio Supremacy. Mereka memiliki line up depan yang sangat kuat dan line up belakang yang punya heal up sangat instan. Karena membawa Estes ini sama dengan harus membawa Dominance Ice atau efek Life Drain dalam sebuah item dan itu sangat mahal, bukan item yang murah tentunya. Iya, ini komposisi yang pas banget ya. Meskipun di sisi Falcon emang mereka ngebawa Faramis juga, tapi bisa dibilang ini belum cukup menjawab
ketika adanya team fight yang terpaksa dibuka oleh Incendio terutama Berat dari sih. tadi emang memancing adanya pertempuran entah itu di area mid lane yang kali juga bahkan udah mulai terlihat dan khususnya di area top lane-nya. Itu jujur walaupun Tianzi harus ditumbangkan tapi nggak berhasil ya. Itu kesalahan Tianzi loh. Dia tuh masuk terlalu dalam ketika dia tahu dia nggak punya cover sama sekali. Dan itu kalau dia diambil itu kerugian yang dibuat oleh Incendio pribadi. Jadi menurut aku sebenarnya tadi ini Estos dari One Apex point. benar-benar One loss, one point. menyelamatkan hari Incendio dari Incendio yang prestasi. mungkin saja di Let's go, momen let's itu dia bisa go. dibalikan kembali loh kalau keadaannya profesional. Ya, apalagi lihat deh pokingan damage dari Rosa sekarang yang udah Parah, memiliki beberapa parah. item core-nya. Ini akan menjadi sebuah malapetaka sendiri. Lihat sih, Parah. nggak bisa maju untuk Bisa farming, dipariri. nggak bisa muncul di dalam sebuah laning phase hanya untuk membersihkan wave Tim-tim ini yang pro. karena terancam dengan Feather Airstrike yang begitu jauh dari Rosa. Iya. Dan jangan lupakan di sini Ken mencoba untuk mengadu ke arah seorang Khalid pun itu kayaknya Berat. bukan hal keputusan yang baik namun best akan coba pop up. Tercancel begitu saja, lihat cancellation yang sangat bagus membuat tim dari Incendio unggul 5.000 gold. Lebih unggul lagi, lebih banyak lagi gold yang dimiliki. Dan bahkan satu bubble kill. Iyalah Lesar silam begitu Berat, saja. berat Tidak bisa membendung damage yang diberikan dari seorang Rosa. Wow, padahal sebenarnya Naomi ini diharapkan untuk menciptakan momentum karena dari bayangan mereka juga Incendio bakalan sering banget ke arah teamfight dan memang terbukti dari tadi mereka ngebawa metode 4-1 di dalam game kali ini. Tapi dengan gap seperti ini nampaknya strategi 4-1 udah bukan jadi prioritas mereka. Incendio udah terlalu unggul juga dan kita bakal lihat instant replaynya by Infinix Not Celtics. Ya ini dia sebuah setup yang begitu Betul. matang yang di follow up dengan cepat juga bagi Rosa karena dia sudah langsung merespon apa yang dilakukan oleh Alien dengan satu Raging Sandstorm yang sangat on point sekali. Dan Ken hanya memiliki satu winning condition yang tersisa, split push dengan formasi 4-1 dengan syarat teman-teman dari Falcon mampu untuk mempertahankan bagaimana serangan yang dibuat oleh 4 pemain dari Incendio Supremacy. Itu pedang keduanya aja terlalu sakit, tapi lihat di arah bottom lane akan ada gaming terhadap seorang Khalid dan di arah top lane. Mereka harus mendapatkan satu buah loss setidaknya. Ini yang bisa dilakukan oleh para pemain dari tim Falcon dengan under kondisi hingga 5.700 Nepin. Gak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain memaksa tim fight ke arah seorang DJ Khalid Arfleur. Iya, mau nggak mau. Soalnya kalau mereka kontes ke arah Lordnya, menurut aku dari segi team fight, Falcon bakal tetap tidak diunggulkan dalam situasi-situasi tersebut. Dan ditambah dengan Holy Crystal yang sudah ada di tangan dari Rosa. Ini dia sebenarnya malapetaka bagi teman-teman dari Falcon karena sekali aja kena Feather Airstrike, kalian bisa bayangkan betapa besar damage yang nanti akan diterima. Dan bahkan itu belum Feather Airstrike, udah tidak ada Faramis kembali. Ken ini sedikit bingung untuk mencoba melakukan follow up karena tidak bisa, dia bisa lakukan. Dia bisa melakukan masuk Tempest of Blade, tapi itu hanya mengeluarkan soft skill yang harusnya dia lakukan ketika defensif di arah top lane. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko juga, apalagi Lordnya kali ini udah mulai mendekat dari sisi top lane-nya. 5 pemain dari Incendio juga udah mulai bersiap-siap. Pastinya di sisi yang berbeda karena Alien masih dikirim di bagian bottom lane Ranger Mouse. Alright, top lane, TNC masuk terlalu dalam, berhasil melakukan kill please. Tidak mau masuk, terlalu terburu-buru karena mereka menunggu Lordnya masuk ke arah face yang dimiliki oleh tim Falcon. Sedangkan di arah bottom lane, base turretnya kembali telah pecah dari pasif yang dia miliki, Nevin. Wah, ini bakal jadi satu bahaya juga ya ketika base turretnya udah mulai terpecahkan, tapi masih ada Magic Sentry pastinya yang bisa dikeluarkan untuk setidaknya mendapatkan informasi penting keberadaan dari Incendio dan memaksa mereka keluar dari tempat persembunyian tersebut. Feather Airstrike dikeluarkan, all in di depan sana. Cepat DJ Khalid, masih melakukan execute-nya. Dapat soul day for defensive. Base turretnya still survive, tapi ini tidak berlangsung lama. Karena lihat, Alien dengan quick sun guard-nya kembali lagi bertengkar dengan keras dan menjadi badan dari tim Incendio. Kali ini tidak ada soft skill yang bisa mereka lakukan. Minion akan di-clear dengan cukup cepat dan ini akan memaksakan mereka mendapatkan satu point kill lagi dan bahkan menurut gua mereka harus mundur. Kalau mereka memaksa masuk, mereka bisa dibalikan keadaan karena tim Falcon sudah kembali hadir dengan 5 personil yang benar-benar siap membalikan keadaan. Wah, momen yang benar-benar menegangkan karena kali ini ternyata Falcon masih bisa nge-clear semua minion wave-nya dengan cukup baik dan membuat dari Incendio juga cukup kelimpungan untuk bisa melakukan commit push, membuat mereka juga harus lebih disiplin lagi, lebih sabar lagi sejauh ini. Dan buat kalian juga yang lagi nonton nih bisa banget dapetin diskon sampai dengan 90% dari Grab dengan scan kode di bawah ini atau pakai promo grb.to/effort. Yes, dan kalau kita melihat bagaimana skema permainan dari Incendio Supremacy, mereka sadar betul bahwa hal yang
tersisa dan bisa dilakukan oleh mereka adalah menunggu bagaimana Lord ini muncul. Karena memaksakan teamfight menurutku tidak akan menjadi sebuah jawaban bagi Incendio Supremacy, apalagi ketika berada di dalam keadaan yang ternyata pick off-nya bisa dilakukan ke arah Rosa karena dia membawa Purify bukan membawa Flicker. Rosa dikejar begitu saja dan bahkan di depan sana Lord Enhance telah muncul. Temple Soulblade telah digunakan. Ini kerugian untuk tim Falcon. Mereka tidak bisa teamfight di arah Lord. Mereka harus mundur dan mereka merelakan Lord ini untuk tim Incendio membalikkan kembali keadaan yang harusnya mereka lepaskan begitu saja. Fokus terhadap Lordnya. Ini winning condition yang mereka miliki. Tapi balik lagi, Falcon tidak kena getah. Dia Falcon ke arah belakang. Mencoba untuk memporak-porandakan. Dia bisa diberikan terhadap seorang one-one. Belum ada crossbow yang terbuka dan bahkan Dominant Blaze hanya mendapatkan satu. Ferrari tertinggal. Raging Session ke arah belakang. Tidak berhasil mendapatkan seorang Irithel, tapi Irithel tersangkut double kill. Looking for triple kill. Ini bencana untuk tim Falcon. Cat terpaksa harus pulang nampaknya sebentar lagi karena hanya 3 pemain dari Falcon yang tersisa pada rasa kembali lagi dibuka. Justin menjadi target utama juga di area top lane-nya, dikejar oleh 4 pemain, menjadi satu hal yang gak bisa dilawan lagi, membuat Falcon benar-benar dalam ancaman yang besar. Tapi masih ada minion wave yang membawa para pemain Incendio akan terfokus ke arah Lord-nya terlebih dahulu dan menuju ke arah Ken nampaknya dari seorang alien. Harapan terakhir ada Ken, gimana caranya dia bisa mendapatkan satu buah steal Lord, tapi mungkin dikubur lebih dalam lagi. Memilih untuk mencoba mengambil ke arah orange buff, melepaskan Lord. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Ken. Bahkan dia harus menggunakan retribution untuk mundur. Dia bakal coba dikejar habis-habisan. Alien is coming. Dan untungnya dia bisa naik ke atas, tapi bukan hanya itu. Where are you going, Ken? Gak boleh pulang. Maunya digoyang, tapi kali ini Ken berhasil kabur. Dan memilih untuk mundur dari tim Incendio karena mereka memiliki Lord yang bebas di arah tangannya. Iya, setidaknya masih berhasil pulang, tapi entah kali ini berhasil mengamankan posisi mereka atau tidak karena Lordnya sudah sangat amat dekat menuju ke area base. Clearing Wave masih menjadi target utama dari seorang Link-nya dan Feather Extract sudah terbuka di sana Raja Emas. Dan bahkan bukan hanya itu aja, Feather Extract untuk membuat Lordnya bebas masuk ke arah base. Lordnya kali ini buka dan Falcon harus tumbang. This is it, Incendio berhasil mengamankan 1 poin. Wow, congratulations untuk Incendio Supremacy, setidaknya mendapatkan 1 poin di standings grup mereka. Dan ini game yang benar-benar luar biasa banget. Sebuah kejutan. Mematahkan semua prediksi, banyak banget caster prediksi kepada seorang Falcon. Ya. Tapi ternyata Incendio mematahkannya. Ya itu dia yang sempat aku bilang bahwa group stage ini kan best of one. Jadi mau tidak mau permainan cepat adalah kunci. Early game itu harus dipegang penuh. Dan ternyata Incendio Supremacy memanfaatkan Apex 47 dengan Estes-nya. Bagus Wah. banget. Dan bahkan luar biasa Bagus bagusnya banget. mereka membuat sebuah barikade dengan satu Fredrin dan di belakangnya ada Estes. Jadi tentunya Fredrinnya hanya akan menjadi sebuah tembok yang begitu kuat dan luar biasa untuk menerima semua damage yang diberikan oleh teman-teman dari Falcon. Mungkin split push sempat ingin dibuahkan oleh satu teman kita Ken tadi dari Falcon, namun sayangnya tidak terjawab dikarenakan Khalid dari Alien ini ternyata bisa melakukan sebuah respon yang sangat luar biasa. Dan biasanya Estes itu ada di belakang. Yes. Kalau di formasi tadi beda. Beda. Estes itu di tengah. Di Kalau tengah-tengah, kalian sadar. di tengah-tengah. Karena di depannya mereka, di frontlinernya mereka ada Fredrin, tengahnya ada Estes, belakangnya itu ada Farsha. Dan bahkan beberapa kali Alien itu muncul dari belakang, flanking yang luar biasa. Yes. Dan Rosa selalu memfollow up ke arah aliennya. Jadi ini ada connection nih. Di antara mungkin kita melihat bagaimana Alien yang membuka setup teamfight dan Atau Rosa Rosa yang membuka ultimate-nya hanya untuk memberikan pokingan damage saja kepada Zipix. Lihat deh, Yes. kena Feather Extract setengah darah, kena Regine Sandstorm setengah darah juga. Masalahnya ketika dipoking, permasalahannya adalah heavy crossbow udah terbuka. Betul. Ketika heavy crossbow telah terbuka, dia nggak bisa pakai ketika saat yang tepat. Karena dia itu pakai untuk defensif, bukan ofensif. Sedangkan Irithel ini butuh banget offensive damage untuk bisa membalikan kembali keadaan yang mungkin. Ya, atau dia yang mengejar lah. Ya, Atau dia yang mengejar harus. Dan sedari early juga Khalidnya bebas banget loh dari awal. Dia bisa langsung kontes ke arah hero-hero yang lain. Dan kita bakal lihat juga untuk item build-nya seperti apa yang membuat dari Incendio Supremacy berhasil mendapatkan kemenangannya. Silakan. Ya, sebuah cooldown mungkin akan menjadi sebuah jawaban juga dari sosok Apex 47 dan itu adalah ke arah Ancient Talisman dan juga Oracle. Lihat berbagai macam item hijau akan diamankan oleh Incendio Supremacy karena memang mereka membutuhkan sekali yang namanya Oracle dan bergantung pada Regen XP. Sementara dari sisi teman-teman Falcon tidak ada yang build ke arah anti Regen kecuali Yellow Flash.
Di sini kalau kita ngomongin soal 50% pemotongan dari life drain, memang ada dominance ice, tapi kita tahu sendiri bahwa Yellow Flash menggunakan satu sosok Joy. Yang dimana dia bukan hero yang bisa menerima damage yang begitu banyak. Dia adalah hero yang hanya untuk mengacak-acak sebuah skema permainan, mendistract, mencuri perhatian dari teman-teman Incendio Supremacy sebisa mungkin agar nantinya fokus dari teman-teman tim Incendio Supremacy adalah memberikan dealing damage kepada Yellow Flash, dan di mana Yellow Flash-nya ternyata malah tertangkap. Jadi bisa dibilang di sini winning condition dari awal Falcon benar-benar bergantung pada Yellow Flash yang harus bisa memberikan space yang begitu luas agar nantinya Zipix bisa join team fight. Namun sayangnya Zipix itu sendiri terkena poke damage dari Rosa yang semenjak jadi Holy Crystal dan juga Divine Glaive itu satu kali tetes aja sekitar 1400 darah sudah terkikis. Dan ini dia untuk dari Incendio Supremacy dengan 14 mid game. Mereka sangat mendominasi, mendapatkan Rich Guy, The Carry, Sandbag, dan juga The Forgotten One dari Apex 47 dengan 12 total dari assist yang ia torehkan. 81% kill participation dari TNZ dan juga dari Apex 47 membuktikan bahwa Estas dan juga Frederick ini sangat efektif sekali sebagai salah satu senjata yang sudah mulai dimunculkan dari Incendio Supremacy. Dan perlu untuk dicatat bahwa ini adalah pertandingan kedua dari Incendio Supremacy, makanya mungkin mereka sudah mulai memunculkan nih sebuah strat yang sangat menarik, dan salah satunya mungkin belum pernah digunakan oleh tim M4 Khalid yang dimunculkan untuk saat ini. Mereka basket benar-benar dari keterpurukan ya, dengan kekalahan mereka kali ini mereka ngebawa satu strategi yang baru dan ternyata berhasil banget. Dan itu buat mahal dapetin banget. 1 poin, yes. Ya, karena 1 poin di sini best of one sangat mahal sekali, dan dia MVP kita by Infinix jatuh kepada Rosa dengan Feather Air Strike yang begitu mematikan sekali. Apalagi dengan Purify yang dia bawa. Makanya tadi pas dia dikejar sama Ken, walaupun dia tidak punya escape ability lagi dengan menggunakan flicker, tapi dia percaya pada Apex 47 ada di belakang dia untuk melakukan heal up dengan cepat. Dan kita tahu sendiri bahwa dengan Wings by Wings, Farsia ini menjadi satu sosok hero yang bisa menembus teritorial tembok dan juga melakukan escape secara instan dalam kurun 5 detik. Dan itu sangat cepat sekali tentunya bagi sosok Farsia yang memiliki range jauh di belakang dengan high ground defender hero. Adalah dia Rosa sebagai MVP-nya. Di game kita atau match kita yang ketiga, sebuah kejutan, dan apakah benar seperti kata Ranger Mas? Apa tuh? Rata kiri. Rata kiri. Rata kiri. Nevin. Kata Nevin. Kata Nevin. Nevin apa Ranger Mas? Nevin. Tapi Berarti aku menyampaikan. kata Nevin. Si Nevin ini shy cat. Oh, jadi dibisikin kamu tadi? Iya. Dibisikin. Oh, jadi rata kiri nggak? Oh iya gitu. Tapi emang ya kalau kita lihat dari MVP highlights-nya, Rosa ini positioning-nya benar-benar wow banget ya. Sedari tadi efek damage yang dia keluarkan juga selalu on point, bisa dibilang targeting. Kalau Iya. kita ngomongin Farsia kan targeting, Targeting ya. dan juga Targeting bagaimana cara dominasi mereka dengan 4 pemain atau 4 hero langsung menabrak ke area gold lane. Ini menjadi sebuah jawaban sekali karena Zipix itu adalah hero atau pemain yang membutuhkan sekali space dan juga core itemnya sampai nanti di mid game atau late game. Teman-teman bisa lihat juga bagaimana skema permainan yang tadi gold leadingnya sampai dengan 5.000, 8.000, gapnya itu terlalu jauh sekali. Dan ketika teman-teman dari Falcon mencoba untuk merespon atau mengembalikan keadaan dari gamenya, selalu ada Apex 47 yang terlihat di MVP highlight by Infinix kita melakukan heal up dengan cepat, melakukan sebuah following up dengan cepat, sehingga tidak ada hal yang sia-sia dari Incendio Supremacy. 14 menit game, langsung di end game, dan mereka memanfaatkan Lord dengan minion yang tersisa dari depan base tim Falcon. Terbang lagi terakhir-terakhir. Terbang terakhir. Terbang lagi terakhir-terakhir. Jadi Ya. sudah bisa dipastikan tidak ada yang namanya epic comeback. Oh, ya, Tapi benar-benar itu dominasi. dia, 3 match rata kiri, 3 match game cepat, bahkan Falcon yang digadang-gadang menjadi tim yang akan mendobrak M4, tapi kali ini ternyata Falcon yang harus ditumbangkan ketika game pertama mereka. Wow. Cukup mengagetkan, menegangkan, tapi inilah M4 World Championship. Tidak Dan bisa juga diprediksi. ini ya, buat kalian sobat Mobile Legends saya kan yang mainnya masih ngelag, jadi gagal glory, jadi gagal legend. Hey, coba kalian periksa kembali kartu kalian. Nah, ini kita punya kartu paket yang oke banget dari Axis ya. Ada kuota utama buat main game dan bonus diamond buat kalian. Jadi ini nama paketnya adalah Warnet Plus Game Token Mobile Legends. Hanya mulai dari 5 ribuan aja bisa langsung dapetin 3 GB kuota utama internet dan juga plus MLBB Diamond. Pokoknya beli paketnya hanya di aplikasi Axis Net.